Hai hai hai, welcome back my YouTube channel. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Oke, next, kita lanjutin ya ceritanya. Bab 16. Harus berhati-hati. Safira mendengar itu, hanya memejamkan matanya dan membuka matanya dengan perlahan. Mata yang sebelumnya berwarna coklat, kini berganti merah. Ia mengangkat kepalanya kembali dan menatap semua wajah preman itu bergantian. Para preman yang melihat mata Safira berubah menjadi marah langsung terkejut. Tanpa mereka sadari, di tangan Safira sudah ada satu pistol milik salah satu preman yang sudah Safira ambil. Dan dor. Satu preman tumbang karena Safira menembak tepat di kepunyaannya. Preman itu berteriak kesakitan dan berguling-guling di jalanan. Preman yang lainnya kembali menyerang Safira, dan terjadilah lagi dor. Lagi-lagi Safira menembak preman itu, dan sama seperti sebelumnya, ia kembali menembak tepat di kepunyaan milik dua orang pria itu. Tersisa 5 preman saja lagi. Safira menatap mereka dengan amarah. Mata semakin memerah, amarah sudah berada di ujung tanduk. Dor, semua preman itu tumbang dan terbaring di jalanan sambil berguling-guling kesakitan. Kau, lirih salah satu preman. Kenapa? Apakah itu menyakitkan? Maafkan aku sayang. Aku tidak sengaja. Dor, Safira menembak jantung preman tadi. Semua preman sudah terkapar. Ada yang pingsan dan ada pula yang meninggal. Meskipun nanti ada yang masih hidup, tapi kehidupannya pasti sangat menyedihkan tanpa adik junior. Safira kembali memejamkan matanya, lalu membuka perlahan. Matanya kini kembali normal. Tubuhnya sangat kelelahan, ia berjalan sempoyong, meninggalkan tempat berdarah itu. Karena tidak tahan lagi, akhirnya Safira terjatuh dengan pingsan di jalanan. Saat Safira membuka matanya, ia tengah berada di sebuah ruangan bernuansa putih dan biru. Ya, saat ini Safira tengah berada di rumah sakit. Entah siapa yang membawa Safira dari tempat sepi malam tadi. Salah satu dokter masuk ke dalam ruangan Safira. "Selamat pagi, Nona," sapanya ramah. "Pagi, Dok. Apa yang terjadi kepada saya semalam?" tanya Safira sambil memegang kepalanya, mencoba mengingat kembali. "Jangan terlalu diingat, Nona. Itu hanya membawa beban bagi Anda," ujar dokter itu mengusulkan. Safira hanya mengangguk. "Setelah saya periksa, ternyata Nona memiliki kegandaan di dalam diri Nona. Maka dari itu, Nona menjadi pingsan, sebab jati diri Nona yang asli sudah keluar." Perkataan dari dokter itu membuat Safira kebingungan. Maksud dokter, "Begini Nona, kalau Nona sedang marah dan kemarahan Nona tak terkendali, itu adalah jati diri milik Nona yang sebenarnya. Mungkin Nona saat ini masih kebingungan, sebab ini baru kedua kalinya jati diri Nona keluar," jelas dokter itu. Safira semakin dibuat tercengang oleh dokter itu. Ia bingung dengan dirinya yang dinyatakan memiliki kegandaan. Apa Nona pernah berkelahi dengan seseorang waktu kecil? Tanya dokter, memastikan perkataannya tadi. Safira pun mencoba mengingat setiap kejadian waktu kecil. Entah kejadian menyedihkan atau kejadian sebaliknya. Lalu Safira mendapat sebuah ingatan di mana ia pernah berkelahi dengan paman angkatnya. "Iya dok, saya pernah berkelahi dengan paman," ujar Safira. Safira memiliki kepribadian yang lemah lembut. Ia sama sekali tidak pernah berkelahi. Sampai suatu kejadian di mana
paman angkatnya mencelakakan ibu panti sehingga membuat sang ibu panti meninggal dunia. Apa yang Nona lakukan saat marah kepada paman Nona? Mencari tahu lebih dalam. Membunuhnya. Ah, dokter, saya tidak sengaja. Elak Safira memelas. Sungguh sadis waktu itu saat Safira membunuh paman angkatnya. Padahal usianya saat ini masih 8 tahun. Safira membunuh pamannya dengan cara sangat sadis. Ia bagaikan seorang psikopat yang handal, menguliti tubuh paman angkatnya dengan sangat teletan. Bahkan, Safira saat ini terus saja tertawa di tempat sepi. Sedangkan sang paman sudah terkapar, tak sadarkan diri di jalanan. Tidak ada air mata yang dikeluarkan Safira saat tengah menyiksa pamannya itu. Sebab dirinya sudah dikuasai oleh amarah yang meluap. Dengan satu pisau yang sangat tajam, Safira menusuk-nusuk perut pamannya, sehingga membuat tubuhnya ikut kotor akibat terkena percikan darah. Karena sudah puas menyiksa sang paman dan membunuhnya, Safira langsung pergi dari tempat kejadian. Pasti itu sangat menyenangkan, iya kan Nona? Selidiknya. Saya tidak tahu dok, sebab kan yang membunuh itu jati diri saya yang sebenarnya, bukan yang sekarang. Jadi, dokter tanya saja nanti kalau saya marah lagi. Ucapan dari Safira membuat dokter itu bergidik ketakutan. Ia tidak bisa membayangkan saat Safira tengah mengeluarkan jati dirinya yang asli, yang mampu membuat orang-orang tewas dengan sadis. Saya sarankan Nona lebih berhati-hati lagi, sebab selanjutnya jati diri Nona akan mudah keluar saat marah. Saran dokter itu yang hanya diangguki oleh Safira. Apa saya bisa pulang dok? Tanya Safira ragu. Nanti sore baru Nona bisa pulang, dan Nona harus minum obatnya tepat waktu. Balasnya ramah. Kalau begitu, saya permisi, sambungnya. Semenjak Safira mengetahui bahwa dirinya memiliki kegandaan, ia menjadi gadis yang dingin dan tertutup. Sedikit, Samira semakin sering membunuh orang, apalagi preman yang mencoba menggodanya. Safira masuk ke dalam dunia hitam karena itu merasa kalau dirinya memang pantas untuk memasuki dunia hitam itu. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya.